Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Wa qala man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kaum muslimin dan muslimat, sidang salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmatnya, memberikan nikmatnya kepada kita zahiran wa batinan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap melanggengkan nikmat ini tadi, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat istiqomah di dalam berthalabul ilmi sampai nanti kita memasuki bulan suci Ramadan. Salawat serta salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal menghitung hari lagi, maka insya Allah Jumat depan kita sudah masuk ke dalam bulan suci Ramadan, yang tidak berapa lama lagi kita akan kedatangan seorang tamu yang mulia, tamu yang agung, yaitu bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, bulan suci Ramadan, alladzi unzila fihi al-Qur'an, yang di dalam bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala menurunkan pedoman hidup manusia. Allah Subhanahu wa taala menurunkan rujukan hidup manusia. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab referensi hidup manusia yang tidak hanya ingin sukses di dunia tapi juga sukses di akhirat, yang tidak hanya ingin berhasil di dunia tapi juga berhasil di akhirat, yaitu Al-Qur'an. Para ulama mengatakan bahwa diagungkannya bulan Ramadan, dimuliakannya bulan Ramadan karena Al-Qur'an diturunkan di bulan tersebut. Sehingga setiap sesuatu apapun
yang tersentuh dengan Al-Quran, maka dia akan menjadi mulia. Malaikat yang membawa Al-Quran, malaikat Jibril alaihissalam, membawa Al-Quran, maka menjadi malaikat yang mulia. Manusia yang diturunkan kepadanya Al-Quran, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka menjadi nabi yang mulia karena membawa Al-Quran. Makanya setiap manusia yang di dadanya ada Al-Quran, maka dia akan juga menjadi mulia. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa tatkala itu para sahabat tercengang-cengang, terheran-heran. Allah Subhanahu wa taala punya keluarga di atas muka bumi ini. Para sahabat heran tatkala itu. Para sahabat bingung. Allah punya keluarga. Kalau kita mungkin menjadi seorang keluarga pejabat, bupati, mungkin udah bangga. Apalagi keluarganya gubernur, apalagi keluarganya presiden. Itu kita sudah bangga. Akan tetapi ini keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para sahabat yang tatkala itu heran, manhum ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasulullah? Ahlullah, keluarganya Allah itu. Qala, maka tatkala itu Rasulullah SAW bersabda, hum ahlul Quran, mereka adalah para penghafal Quran. Orang yang menghafal Quran, tersentuh dengan Al-Quran, maka juga ikut mulia. Makanya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ada ulama yang mengatakan bahwa bulan suci Ramadan itu adalah bulan ulang tahunnya Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan di bulan tersebut. Maka mari nanti kita memperbanyak membaca Al-Quran kita, memperbanyak komunikasi kita dengan Al-Quran, sehingga apa? Kita niatkan bulan Ramadan ini kita khatam Al-Quran. Sungguh sangat miris, sungguh sangat disayangkan, sungguh sangat rugi seumur hidup tidak pernah khatam Quran. Minimal bulan Ramadan lah kita niatkan, kita tata, kita manajemen betul sehingga kita bisa khatam Al-Quran minimal 1 tahun satu kali. Kalau nggak ada niat, kalau nggak dicoba, kalau nggak dimulai, nggak akan khatam. Maka dari itu kita niatkan untuk menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa bekal kita menghadapi bulan suci Ramadan? Karena ini bulan yang mulia, sehingga tidak bisa kita lalai, tidak bisa kita main-main dengan bulan yang datang kepada kita, tamu Allah Subhanahu wa taala yang agung ini. Yang pertama, bekal kita yaitu adalah berilmu. Terbagi menjadi 2. Berilmu tentang apa? Yang pertama, mengilmui, membersihkan hati. Karena bulan suci Ramadan adalah bulan yang disucikan, bulan yang dilarang untuk bermaksiat di dalamnya, bulan yang dilarang untuk melakukan hal-hal yang haram. Di 11 bulan yang lain juga dilarang, akan tetapi lebih ditekankan di bulan Ramadan karena bulan ini adalah bulan yang agung, bulan yang mulia. Maka mengilmui, membersihkan hati sebelum masuk ke dalam bulan suci Ramadan ini menjadi penting. Supaya apa? Supaya amalan ibadah siam kita, puasa di siang hari,
wal qiyam, dan sholat di malam hari bisa benar-benar khusyuk, bisa benar-benar diberikan, diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala pahala. Banyak orang yang mampu melaksanakan siam, puasa di siang hari, dari pagi sampai sore, menahan lapar, menahan haus. Banyak yang mampu. Banyak orang yang mampu ibadah qiyam, sholat tahajud, sholat taraweh, sholat sunnah, baik di siang maupun di malam hari. Banyak orang yang jadi soleh di bulan Ramadan, banyak yang mampu. Bahkan banyak di dalam bulan suci Ramadan orang yang infak, orang yang sodakoh jor-joran, meningkat infak dan sodakoh di dalam bulan suci Ramadan. Banyak yang bisa. Akan tetapi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya sedikit yang hatinya dibersihkan, mau memaafkan kesalahan-kesalahan saudaranya, mau memaafkan kesalahan-kesalahan tetangganya, rekan kerjanya, masyarakatnya. Hanya sedikit yang mau menyambung tali silaturahmi kepada orang yang memutus tali silaturahmi. Hanya sedikit orang yang mau mengunjungi kepada orang yang tidak pernah mengunjungi kita. Hanya sedikit orang yang mau membantu kepada orang yang tidak pernah membantu kita. Hanya sedikit orang yang mau menolong kepada orang yang tidak pernah menolong kita. Maka permasalahannya adalah hati yang harus dibersihkan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai dia itu mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Bagaimana mungkin orang yang masih punya masalah dengan orang lain, belum minta maaf, belum menyambung hubungan tali silaturahmi, belum membersihkan hati, bisa ibadah khusyuk di bulan Ramadan? Padahal hadisnya mengatakan, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari jalur Abu Hurairah, man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan. Dilanjutkan hadisnya, tidak sampai di situ saja, imanan, karena keimanan di dalam hati, wahtisaban, dan semata-mata hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Inilah orang-orang yang nantinya mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita bisa ibadah khusyuk di bulan Ramadan dengan iman, dengan wahtisaban, kalau kita masih bertengkar dengan saudara-saudara kita, kalau kita masih memutus hubungan tali silaturahmi dengan kerabat-kerabat kita? Makanya dikatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum lagi sempurna keimanan kalian sampai kalian itu menjadikan saudara kalian cintai sebagaimana kalian mencintai diri sendiri. Kalau kita itu suka dikunjungi, ya kita kunjungi orang. Kalau kita suka dipuji, ya kita puji orang. Kalau kita suka dihormati, maka kita hormati orang. Maka tolak ukurnya adalah diri kita sendiri. Kita nggak suka dihina, kita menghina orang lain. Kita nggak suka direndahkan, kita merendahkan orang lain. Kita nggak suka digibai, kita menggibah orang lain. Ini enak di awak, tak enak di orang. Maka rasakan dulu kepada diri kita, kepada hati kita. Sakit nggak kita? Kalau sakit, berarti orang pun seperti itu. Kalau nggak suka, berarti orang lain pun seperti itu. Maka jangan lakukan. Tolak ukurnya ada pada diri kita sendiri. Enak di kita, enaklah di orang.
Gak enak di kita, apalagi di orang lain. Nah, ini yang pertama, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sambung tali silaturahmi kalian. Kepada siapa? Kepada teman-teman yang sudah baik kepada kita kah? Kepada kerabat-kerabat yang sudah baik kepada kita kah? Kepada tetangga-tetangga yang sudah baik kepada kita lah? La, tidak. Sambung tali silaturahmi kalian kepada siapa? Man qata'aka, kepada orang yang memutus tali silaturahmi. Berat. Tapi bukan tidak mungkin untuk dilakukan kalau dengan membersihkan hati ini tadi. Menolong orang yang tidak pernah menolong kita, menyambung tali silaturahmi kepada orang yang memutus hubungan kepada kita, membantu orang yang tidak pernah membantu kepada kita. Ini sungguh amalan yang hanya sedikit orang yang mampu melakukannya. Maka dari itu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum memasuki bulan suci Ramadan, maka mari bersihkan hati kita dari hasad, dari iri, dari dengki, dari penyakit-penyakit hati kepada teman sesama kita, rekan kerja kita, sesama jemaah kita, sesama tetangga kita, sesama masyarakat kita. Maafkan mereka. Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis mengatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wasolaha wasoltuhu, barang siapa yang menyambung hubungan tali silaturahmi tadi, maka aku akan sambung hubungan kepada dia. Wa man qata'aha, dan barang siapa yang memutus hubungan tersebut, batatstuhu, aku pun akan memutus hubungan dengannya. Jadi kalau kita sebelum masuk bulan Ramadan nanti masih bertengkar, masih belum lagi menyambung hubungan tali silaturahmi, masih belum memaafkan saudara-saudara kita, bagaimana mungkin hati kita bisa khusyuk beribadah kepada Allah? Putus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau putus dengan yang lain mungkin kita masih bisa juga ya. Kalau putus dengan PLN misalnya, ya susah juga, nasi tak masak, air tak masak, susah ya, untuk berbuka pun susah. Ini putus hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama, mengilmui, membersihkan hati dengan memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain, dengan menyambung hubungan tali silaturahmi yang diputus oleh orang lain, dengan membantu orang yang tidak pernah membantu kita. Sehingga ketika hati kita sudah dibersihkan, maka kita akan bisa mendapatkan jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan, dalam riwayat yang lain man qoma Ramadan, dalam riwayat yang lain man qoma Lailatul Qadri imanan wahtisaban, imanan wahtisaban. Karena iman, bukan karena tradisi, bukan karena kebiasaan datangnya bulan Ramadan, tapi karena iman kepada Al-Qur'an yang mengatakan puasa itu wajib. Kemudian wahtisaban, semata-mata hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berilmu yang pertama. Yang kedua, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masih di dalam bab berilmu tadi, yaitu mengilmui tentang Ramadan, lebih tepatnya tentang fikih puasa di bulan Ramadan. Kita harus tahu syurutul wujub asyam, syarat-syarat wajib puasa itu apa saja. Ada 5. Al-Islamu, orang Islam, yang wajib puasa itu orang Islam. Orang di luar Islam jangan diajak-ajak, karena ini syariat hanya bagi pemeluknya. Balik, sudah dewasa, akil, berakal. Orang gila gak perlu puasa, gak wajib puasa. Al-Qadir, mampu, keadaan sehat fisiknya. Kalau misalnya sakit, kalau misalnya sudah tua gak mampu lagi, maka boleh bayar fidyah.
mukim, dalam keadaan mukim. Itu syarat wajib puasa. Kalau syarat-syarat itu tadi ada pada diri kita, kita orang Islam, kita orang yang berakal, kita sudah balik, kita tidak sapar, kemudian kita mampu, maka wajib berpuasa. Yang kedua, syurutu sihhati siyam, syarat sahnya puasa. Wajib puasa tadi 5, tapi kalau nggak sah tetap nggak. Syarat sah puasa itu apa? Yang pertama an-niyatu, niat. Kalau orang nggak pasang niat di malam hari, maka puasanya tidak sah. Makanya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah puasa wajib, beda dengan puasa sunnah. Puasa-puasa sunnah yang tidak ditetapkan waktunya, maka boleh pasang niatnya ketika di pagi hari selama dia belum melakukan hal-hal pembatal puasa, belum makan, belum minum, dan belum yang lain-lain. Sebagaimana Rasulullah SAW di pagi hari pulang ke rumah, ketemu istrinya, ya Humairah, wahai pipinya yang kemerah-merahan, wahai istriku tercinta tersayang, ada nggak sarapan pagi ini untuk kita? Maka tatkala itu Ibunda Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, pagi ini kita belum punya apa-apa. Kalau begitu aku akan puasa, kata Rasulullah. Boleh, tapi kalau puasa Ramadan niatnya harus dipasang di malam hari. Penting. Yang kedua, naqa'u an nahwil haid, suci dari haid dan yang semisalnya, nifas, melahirkan. Makanya ibu-ibu memang biasanya wajar kalau Ramadan tidak full puasanya. Tapi bagi bapak-bapak, bagi laki-laki ini gak ada halangan ini. Selagi masih sehat, kalau gak ada uzur syar'i, wajib berpuasa. Jangan pula nanti saya datang bulan Pak Ustadz, wah ini gawat ini. Kenapa kamu gak puasa? Saya lagi datang. Wah, datang apa? Perempuan diharamkan puasa ketika dia sedang haid. Justru bukan dapat pahala, dapat dosa. Justru dia mendapatkan pahala dengan tidak berpuasa. Beda sama laki-laki, nggak ada masa datang bulan, datang bintang, datang matahari gitu kan. Maka wajib berpuasa. Laki-laki yang tidak ada uzur, yang tidak ada darurat, maka wajib full melaksanakan bulan suci Ramadan penuh puasanya. Kemudian ilmu bil kaunil waqti qabilan lisaum, mengilmui tentang puasa. Nah, fikih-fikih puasa ini tadi itu sebetulnya harus sudah tuntas dikaji itu di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, sehingga ketika memasuki bulan suci Ramadan orang sudah tahu mau lakukan apa. Amalan-amalan prioritas di bulan Ramadan apa? Sunnah-sunnah berbuka apa? Sunnah-sunnah sahur apa? Sunnah-sunnah puasa apa? Itu sudah tahu, sudah berilmu. Biasanya kan kita baru buka kajian Ramadan, fikih-fikih Ramadan, amalan-amalan prioritas di bulan Ramadan, amalan-amalan yang paling afdal itu di bulan Ramadan. Sehingga kita dapatnya pertengahan mungkin. Baru kita tahu, oh ini ternyata sunnah, oh ini ternyata afdal, oh ini ternyata pahalanya besar. Harusnya sudah lebih tuntas di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Bahkan para ulama seperti Imam Maliki, Imam Syafi'i itu tidak buka majelis taklim, tidak buka kajian keilmuan ketika bulan Ramadan. Gak ada dakwah, gak ada kajian, fokus beribadah. Nah, ini makanya mereka bisa sampai khatam berpuluh-puluh kali. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bab yang pertama, bekal kita adalah ilmu tentang membersihkan hati, ilmu tentang fikih puasa di bulan Ramadan. Yang kedua yaitu komitmen kita untuk bahagia, untuk senang dengan hadirnya tamu yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan.
Sebagaimana perkataan-perkataan yang sering kita tulis-tulis, yang sering kita ucapkan, ahlan wa sahlan ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, selamat datang ya Ramadan. Karena bulan suci Ramadan ini adalah nikmat, adalah rizki yang tidak setiap hamba diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak setiap hamba mendapatkan bulan Ramadan. Makanya bagi kita yang dapat ketemu dengan bulan Ramadan harus betul-betul menghormati bulan tersebut dengan beramal secara maksimal. Banyak orang yang ingin ketemu dengan bulan Ramadan, tapi dekat-dekat dengan bulan Ramadan nyawanya dipanggil, diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak yang orang ingin meninggal, wafat di bulan Ramadan, tapi gak bisa, belum rezekinya, belum mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh hari sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana, ya Allah berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, wa balighna Ramadana, sampaikan usia kami, panjangkan usia kami sampai bulan Ramadan. Karena Ramadan ini rezeki, Pak. Karena Ramadan ini rezeki, Bu. Makanya harus diminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam setiap doa-doa kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memanjangkan umur kita sampai akhir bulan Ramadan. Kenapa kita harus bahagia? Kenapa kita harus bersukaria dengan datangnya bulan Ramadan? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, hadis sahih, mengisahkan tentang 3 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketiga-tiganya ini tadi berjihad dengan makna jihad yang sebenar-benarnya. Kalau bulan Ramadan kan jihad, tapi jihad melawan hawa nafsu. 3 orang ini berjihad dengan makna jihad yang sebenarnya, betul-betul berperang. Maka 2 orang meninggal dunia, syahid di medan perang. Yang ketiga, satunya lagi itu dapat hidup selamat, dia gak mati syahid, hidup dengan jangka waktu 1 tahun. Sudah maklum sampai kepada kita orang yang mati syahid makomnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kewajiban memandikan, mengkafani, mensolati, menguburkan orang yang mati syahid gak perlu dimandikan, gak perlu dikafani, langsung dikuburkan dan disolati, karena darahnya sudah suci, mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga para sahabat banyak yang ingin mati syahid, seperti Saifullah Khalid bin Walid, bertempur habis-habisan, usianya dipakai untuk berperang, akan tetapi belum rizkinya mati syahid, maka dia mati di atas tempat pembaringan, bukan di medan jihad. Jadi mulia. 2 orang yang mati syahid ini tadi mulia. Akan tetapi Tolha bin Abdillah mimpi ketemu dengan 3 orang ini tadi. Loh, kok yang orang yang ketiga yang tidak mati syahid 1 tahun hidup, mati dalam tanda kutip mati biasa, mati di tempat pembaringan karena sakit, karena tua, karena uzur. Kok orang yang ketiga nggak mati syahid ini tadi makomnya lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, derajatnya di surga lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, kok mengalahkan 2 orang yang mati syahid ini? Sehingga ketika itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Tolha bin Abdillah ini bingung, sebagaimana kita mungkin bingung ini. Kenapa bisa seperti ini? Maka keesokan paginya dia ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menceritakan kisah mimpinya tersebut. Kok anehnya ya Rasulullah, benar gak mimpi saya ini? Kok orang ketiga yang gak mati syahid itu derajatnya lebih tinggi, makomnya lebih tinggi, surganya lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang mati syahid ini tadi. Di dalam hadis yang sangat panjang itu tadi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Ini bukan kata ustadz, Bu. Bukan kata orang lain, tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaisa qad makatha hada ba'dahuma as-sanah. Bukankah orang yang ketiga ini tadi itu masih punya jatah waktu hidup 1 tahun yang tidak didapatkan oleh teman yang 2 ini tadi? Qalu bala ya Rasulullah. Benar Rasulullah, seperti itu. Dia masih hidup 1 tahun walaupun sama-sama berjihad, tapi dia nggak mati di medan jihad, masih hidup 1 tahun, dia selamat tatkala itu tadi. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa adraka Ramadan. Orang yang 1 tahun hidup ini tadi ternyata ketemu dengan bulan suci Ramadan. Pasoma, dia puasa di bulan Ramadan. Wasalla, dan dia sholat di bulan Ramadan. Kaza wa kaza min sajdatin. Kemudian dia beramal soleh sebanyak-banyaknya di bulan itu, di dalam 1 tahun itu tadi, asfisana. Maka kata Rasulullah, kata Tolha bin Abdullah, qalu bala ya Rasulullah. Benar Rasulullah, seperti itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fabainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ard. Ketahuilah dalam lafaz yang lain, wallahu biyahdi, demi Allah kata Rasulullah, derajat orang yang ketiga yang ketemu dengan bulan Ramadan ini maksimal di dalam bulan Ramadan itu tadi beramal mimma bainas sama'i wal ard, derajatnya lebih panjang, lebih tinggi antara langit dan bumi. Hanya gara-gara 1 tahun itu ketemu dengan sekali bulan Ramadan. Bisa derajatnya antara langit dan bumi. Bagaimana dengan orang yang ketemu Ramadannya bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun ini? Karena apa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena bulan Ramadan itu bulan yang maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang di dalam bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala rahasiakan 1 malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahri. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang hidup 1 tahun ini tadi, beramal soleh ini tadi, ketemu dengan bulan Ramadan, ketemu dengan malam Lailatul Qadar, salat subuhnya di waktu itu dikalikan 1000 lebih, salat zuhurnya di waktu itu dikalikan 1000 bulan, salat asarnya, salat maghribnya, salat isanya di waktu itu dikalikan 1000 bulan lebih. Infak sodakonya dikalikan 1000 bulan lebih. Baca Qur'annya dikalikan 1000 bulan lebih. Amal-amal soleh yang dia lakukan pada saat itu dikalikan 1000 bulan lebih. Bagaimana mungkin tidak derajatnya bisa antara langit dan bumi? Hanya gara-gara 1 tahun dapat ketemu dengan bulan Ramadan. Marhaban ya Ramadan, ahlan wa sahlan ya Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita, ketemu dengan bulan Ramadan bisa maksimal beribadah. Yang terakhir, yang ketiga, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Komitmen kita untuk menghormati bulan Ramadan, bekal kita. Kemudian tidak bermaksiat di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang diagungkan, bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, pahala dilipat gandakan. Begitu pula sebaliknya, amal maksiat, dosa-dosa di luar bulan Ramadan mungkin dihitung 1, di dalam bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan berbuat maksiat, jangan berbuat dosa di bulan suci ini. Dosa kalian akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dalilnya Ustadz? Apa buktinya Ustadz? Hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bu'dan, sungguh benar-benar celaka, benar-benar keterlaluan nih orang, benar-benar kelewatan ini orang." Manhum ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? Orang yang keterlaluan ini, orang yang kelewatan ini, orang yang celaka ini siapa? Liman adraka Ramadan lam yughfar lahu fihi fi akhir Ramadan. Orang yang ketemu dengan bulan Ramadan, akan tetapi di akhir bulan Ramadan dosa-dosanya belum diampuni lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min zalik. Bu'dan, benar-benar celaka. Benar-benar keterlewatan, benar-benar keterlaluan. Zolim ini hamba. Jadi di bulan Ramadan dia ngapain? Di bulan yang penuh maghfirah ini dia ngapain? Di bulan yang penuh dengan ampunan Allah, pahala dilipat gandakan oleh Allah, dia ngapain? Sehingga di akhir bulan Ramadan bu'dan, benar-benar celaka. Dosa-dosanya belum lagi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ada orang yang seperti ini. Sudahlah tadi kita susah ketemu dengan bulan Ramadan, payah kita ketemu dengan bulan Ramadan. Nyata-nyata setelah hidup di dalam bulan Ramadan, tidak maksimal beramal, tidak memperbanyak amal soleh, malah memperbanyak dosa, malah memperbanyak maksiat. Ini kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi orang yang celaka, kata Rasulullah. Jangan sampai kita menjadi orang yang benar-benar keterlaluan. Sehingga apa? Artinya di luar bulan Ramadan, ampunan dari Allah itu tadi susah Pak didapat. Susah Bu didapat. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idalam yughfar lahu fihi famata." Kalau di akhir bulan Ramadan ini saja, bulan yang mulia ini saja, tidak dapat menghapus dosa hamba ini tadi, belum lagi tuntas dosa-dosanya, masih bertambah malahan, maka bagaimana dengan bulan-bulan yang lain? Artinya 11 bulan yang lain, kalau bulan Ramadan saja tidak bisa membersihkannya dari dosa, kalau bulan Ramadan saja tidak bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya di luar bulan Ramadan susah untuk diterima, susah untuk diterima, dihapuskan dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadikan Ramadan kali ini benar-benar maksimal, benar-benar setiap waktu kita, setiap hari kita, setiap jam kita, setiap menit kita, bahkan setiap detik kita isi dengan amal-amal soleh. Mudah-mudahan kita seluruhnya bisa istiqomah beribadah sampai usia kita tidak kepada bulan Ramadan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.